situasi sekarang, situasi ekonomi dunia, situasi ekonomi regional kawasan Asia dan itu sedang menuju resesi. Bahkan di beberapa negara seperti di Asia Selatan, di Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka itu sudah memasuki resesi. Dan Amerika sendiri menyatakan mereka siap masuk ke dalam resesi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, dan terjadi stagflasi. Dan benar, jadi stagflasi itu sudah terjadi dan sudah diumumkan resmi bahwa sudah terjadi yang namanya stagflasi di Amerika, yaitu pertumbuhan ekonomi menurun sampai kuartal pertama di level 1%, tapi inflasinya melejit ke 8%. Artinya pertumbuhan malah menurun, tapi inflasi meningkat. Dan sebagai dampak dari untuk mengatasi stagflasi itu, Bank Sentral Amerika, The Fed, akan menjalankan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka, yang akibatnya adalah akan memicu resesi di negara-negara di dunia yang masih sangat rentan terhadap dolar Amerika, seperti salah satunya Indonesia. Jadi kan kita tahu per hari ini saja di perdagangan di Bank BCA, tadi saya perhatikan sudah di level rupiah ya, rupiah sudah di level hampir 15.000. Jadi emang begitu ada ancang-ancang The Fed, itu pasti dampaknya selalu melemahkan nilai tukar kita, dan pelemahan nilai tukar rupiah itu akan sangat berpengaruh. Banyak sekali bahan-bahan kebutuhan pokok kita yang masih diimpor, dan jadi bahan-bahan pokok yang diimpor itu seperti misalkan kedelai itu terdampak oleh double pukulan ganda gitu kan. Yang pertama oleh kenaikan harga-harga sendiri karena efek perang Rusia Ukraina, dan yang kedua juga efek dari pelemahan nilai tukar kita. Jadi akibatnya harga bahan pangan di Indonesia pasti akan naik tinggi, dan itu akan menyumbangkan inflasi. Tapi banyak yang bertanya, kenapa inflasi di Indonesia sekarang masih di level 3-4%, kenapa belum seperti di India atau di Amerika sampai 8%? Itu ya karena harga di sektor energi masih ditahan oleh pemerintah, ya kan? Jadi sebenarnya mereka sudah sangat tertekan, ya kan? Presiden juga sudah sering bilang bahwa subsidi energi sudah sangat memberatkan, sudah hampir 500T kalau tidak salah kemarin bilangnya. Jadi ini ditahan-tahannya oleh mereka. Ini PLN baru saja menaikkan mencabut subsidi itu hanya untuk pengguna yang di atas 3.500 watt kilowatt. Itu kan artinya itu masih kelas menengah atas, itu dampak inflasi masih kecil. Tapi mereka sebisa mungkin menahan agar jangan ada kenaikan harga-harga di sektor listrik untuk kelas menengah bawah. Tapi ini akan sangat sulit ditahan. Kita tahu neraca minyak Indonesia itu sudah defisit, sudah lama sekali defisit. Artinya kita lebih banyak impor minyak mentah daripada ekspor, termasuk juga produk minyak mentah, dan ini akan sudah menekan Pertamina yang sudah tercatat ruginya sudah 100-an triliun kalau tidak salah. Dan artinya ini begitu pemerintah tidak sanggup lagi menahan subsidi di energi, artinya akan terjadi kenaikan di harga pangan. Sudah terjadi, begitu tambah energi itu akan sama seperti yang terjadi di banyak negara. Jadi inflasinya akan sangat tinggi gitu kan, melampaui pertumbuhan ekonomi gitu. Dan dampaknya itu ya yang pasti akan memukul sekali daya beli masyarakat kita yang memang sudah sangat terpukul. Kelas buruh, kelas pekerja hanya dinaikkan upahnya hanya 1%, bahkan di beberapa wilayah tidak naik, ya kan? Dan itu padahal inflasi sudah memotong nilai upah mereka. Jadi hitungannya kalau dipotong inflasi, upah mereka turun, kelas pekerja Indonesia ini. Jadi kelas pekerja semakin miskin, petani sawit juga sedang sangat menderita karena harga jatuh. Pada saat itu juga harga pupuk meningkat sampai 300%, yang ada hubungan dengan energi tadi itu, kenaikan harga energi dunia. Sektor pertanian yang lain seperti pertanian gabah itu juga
kondisinya masih sangat buruk, di mana rasio antara harga gabah dan harga pupuk makin kecil, ya kan? Karena begitu harga pupuk makin tinggi, sementara harga gabah pembelian pemerintah itu tetap, itu rasio harga pupuk dan gabah yang harusnya 1,5 itu menjadi di bawah 1, dan itu pasti merugikan petani. Jadi petani sawit merugi, petani gabah merugi, kelas pekerja ya merugi, kemudian kemudian industri-industri yang startup yang kabarnya menjadi unicorn itu yang menjadi andalan pemerintah juga sekarang sudah mulai melakukan PHK. Shopee mengumumkan akan melakukan PHK ratusan ribu, dan kita tahu era bisnis bakar uang ini sudah berakhir sekarang ini. Jadi kalau banyak ekonom bilang ini artinya gelembung sudah pecah, bubble burst istilahnya itu artinya terjadi koreksi sangat besar dalam perekonomian, dan Indonesia juga sangat tidak bisa menghindar dari hal seperti ini. Jadi kita kemungkinan dalam paruh semester kedua dari tahun ini kita akan bisa melihat mungkin pertumbuhan ekonomi kita akan anjlok, ya kan, akan anjlok dan inflasi akan naik. Jadi akan mirip situasi-situasi yang terjadi di banyak negara, yaitu stagflasi. Jadi pertumbuhan menurun tapi inflasi naik. Dan yang lain lagi, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan momen di mana terjadi kenaikan harga komoditi juga, terutama komoditi ekspor kita di batu bara dan di sawit, terutama di batu bara ya, itu seharusnya Indonesia bisa mengenakan yang namanya windfall tax, yaitu pajak yang dikenakan untuk industri-industri yang sangat mengalami untung sangat besar karena faktor-faktor di luar dari bisnis itu sendiri, seperti misalkan dampak perang Ukraina Rusia ini kan menaikkan harga energi dan terutama harga batu bara. Yang terjadi misalkan di Inggris minggu lalu itu, Menteri Keuangan Inggris sudah mengumumkan bahwa dia akan mengenakan windfall profit tax itu untuk sektor energi, yaitu untuk perusahaan BP dan Shell sebesar 30%. Jadi dianggap kenaikan harga minyak dunia itu sangat menguntungkan bagi industri-industri minyak tersebut, dan pemerintah Inggris memutuskan untuk mengenakan pajak tambahan 30%, dan berani Inggris. Dan Amerika sendiri beberapa hari yang lalu juga mengumumkan hal yang sama, dia akan mengenakan windfall tax untuk sektor oilnya gitu kan. Dan sebenarnya Indonesia juga bisa melakukan hal seperti itu, terutama untuk sektor batu bara ini luar biasa untungnya nih, terutama 5 pemain terbesar batu bara ini kan sangat untung gitu kan. Dan kita ada hitung-hitungannya itu, kalau kita bisa mengenakan windfall tax itu, anggaplah 30% aja, kita sudah dapat sekitar 200 triliun tambahan penerimaan pajak kita gitu. Jadi pemerintah tidak perlu lagi kebingungan malah menaikkan pajak PPN yang kecil-kecil, malah tidak perlu lagi bingung mencari utang lewat surat utang yang yieldnya juga semakin naik karena efek dari The Fed menaikkan suku bunga, ya kan. Selalu dibilang bahwa suku bunga yield Indonesia itu sangat bergantung kepada suku bunga di Amerika. Jadi kalau sana naik, sini juga naik gitu kan. Dan akibatnya biaya untuk berhutang di pasar itu semakin mahal. Jadi akibatnya di masa depan akan memberatkan Indonesia juga, memberatkan fiskal Indonesia. Jadi, dan apa yang dilakukan dengan reshuffle kemarin sepertinya tidak akan banyak mengubah situasi, bahkan mungkin akan semakin memperburuk. Sampai saya ambil contoh misalkan diangkatnya Menteri Perdagangan itu, saya nggak yakin beliau itu bisa melakukan sesuatu ya, karena baru saja dilantik kan, sudah banyak beredar tuh di sosial media track record beliau sebagai Menteri Kehutanan di masa lalu, yang bagaimana ternyata track record sebagai Menteri Kehutanan itu mendapat sorotan yang tajam, bahkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga oleh luar negeri gitu kan, karena istilahnya
paling royal dalam mengobrol konsesi hutan gitu kan. Jadi kekhawatiran kita kalau dia jadi Menteri Perdagangan, apa enggak nanti konsesi kuota ya namanya, kuota impor ini juga akan dia malah semakin royal gitu, semakin banyak impor, nanti malah akan membebani devisa kita gitu.